Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi ini bisa menunaikan salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Satu hal yang perlu banyak-banyak kita syukuri, karena kalau sudah sehat itu sudah kaya raya, Pak. Nah, kalau badan sakit itu sudah semuanya serba susah. Kalau Allah berikan kita kesehatan itu sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat nikmat maqbunun kata Rasul. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, as-sehat wal faragh. Sehat dan waktu lapang sering kita lupakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di waktu subuh ini Allah berikan kita kesempatan, kesehatan dan keinginan serta waktu untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga pagi ini menjadi awal mula hari yang mengantarkan keberkahan untuk aktivitas kita sepenuh hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat Luqman, tentang ayah yang bijaksana. Ini pembahasan kita yang kedua. Pembahasan pertama di bulan yang lalu. Kita setiap pekan kedua ya, hari Sabtu pekan kedua setiap bulan. Dan kita mengambil panduannya dari surat Luqman, surat ke-31, ayat ke-12 dan seterusnya. Di pertemuan sebelumnya kita bahas ayat yang ke-12. Hari ini insyaallah kita akan bahas ayat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Kata Allah, wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia sedang memberikan mau'izah, memberikan nasihat untuk putranya. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anak yang aku cintai, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik pada Allah, jangan persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu sungguh merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi kita kembali sedikit review pembahasan kita di bulan lalu. Di bulan lalu kita membahas tentang profilnya Luqman. Dari profilnya Luqman itu dia disebut dengan Luqmanul Hakim kalau dalam sejarah. Karena Luqman itu identik dengan hikmah. Di ayat sebelumnya ayat 12, walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Diberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan siapa yang diberikan hikmah kepadanya, seolah-olah dia seperti orang yang telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Sampai ulama juga mengatakan bahwa hikmah ini hal terbaik yang diberikan kepada seorang manusia setelah nubuwah, setelah kenabian. Tapi kenabian sudah selesai dengan Nabi SAW. Wafatnya Nabi sudah tidak ada kenabian lagi, tinggal hikmah. Jadi kita ini masih bisa mendapatkan hikmah. Dan Allah gambarkan Luqman itu sebagai tokoh yang punya kebaikan level paling tinggi untuk manusia biasa. Karena di atas itu sedikit udah Nabi. Jadi level paling tinggi manusia itu Allah berikan kebijaksanaan, wisdom, al-hikmah untuk dia. Ulama juga mengatakan hikmah ini di atas ilmu. Kita tahu ada alim, ulama, ada orang yang punya ilmu. Tapi kalau orang punya kebijaksanaan itu di atas itu lagi. Karena tidak setiap ilmu membawa kebijaksanaan. Banyak ilmu malah membawa kerusakan. Orang punya ilmu bikin bom atom.
Bom atom sendiri, para penemu itu stres setelah bikin bom atom, dan bom atom digunakan untuk menghancurkan Hiroshima Nagasaki. Itu mereka mengatakan atomic bomb, invention that another invention. Bom atom sebuah penemuan yang menghancurkan, membunuh semua penemuan. Karena menghancurkan dua kota besar di Jepang. Tidak semua ilmu mengantarkan pada hikmah, tapi kalau orang diberikan hikmah, itu lebih dahsyat daripada sekedar ilmu. Dan hikmah ini hal yang luar biasa besarnya. Ada yang mengisahkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ada hikmah yang Nabi Musa tidak tahu. Ada ilmu yang Nabi Khidir tidak tahu, tapi ada hikmah yang Nabi Musa tidak tahu. Hikmah ini hal yang sangat besar. Nah, untuk satu sosok, satu tokoh yang punya hal yang sangat besar ini, jadi tokoh yang Allah berikan titel sangat tinggi. Dan di tokoh itu kalau kita buka tafsir, Luqman itu punya banyak aktivitas. Bulan lalu kita bahas, ada Luqman sebagai seorang qadhi, seorang hakim. Qadhi itu dalam negara dulu itu, qadhi itu sama dengan pemimpin tertinggi. Bahkan qadhi itu bisa mengadili pemimpin tertinggi. Kalau hari ini di Indonesia ada qadhi, qadhi itu bisa memenjarakan presiden, itu qadhi. Luqman pernah menjadi qadhi dan menjadi hakim. Luqman pernah menjadi advisor, nasihat, konsultan. Dalam di tafsir itu disebutkan para menteri, para pejabat itu ngantri di depan pintunya Luqman untuk ngantri dapat nasihat dari Luqman. Ada banyak jabatan Luqman. Luqman juga pernah menjadi najjar. Najjar itu tukang kayu. Ada mengatakan Luqman juga pernah menjadi ra'iyul ghanam, pernah beternak. Jadi ada banyak status yang dimiliki Luqman, tapi semua status itu tidak dibahas di surat Luqman. Ini satu-satunya surat yang diambil dari nama seorang manusia. Ada dua, surat Al-Imran satu lagi, Ali Imran dan Maryam. Dan tiga-tiga surat yang diambil dari nama orang biasa itu keteladanan keluarga semua. Nah, surat Luqman ini Allah tidak membahas Luqman sebagai qadhi, Allah tidak membahas Luqman sebagai advisor, penasehat untuk level negara, Allah tidak bahas Luqman sebagai tukang kayu, Allah tidak bahas Luqman sebagai peternak atau pengembala kambing. Tapi yang Allah bahas adalah Luqman sebagai sosok seorang ayah yang ngobrol dengan putranya. Dan Allah buka dengan kalimat itu dengan firman Allah, wa idz qala Luqman libnihi. Jadi di ayat 12 Allah gambarkan profilnya Luqman. Ayat 13 Allah gambarkan kerjaannya Luqman apa? 12 itu Allah berikan Luqman hikmah kepada Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah maka dia bersyukur pada dirinya sendiri. Siapa yang kufur pada Allah, siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang kedua, setelah Allah gambarkan profilnya Luqman, langsung Allah gambarkan job desk-nya Luqman apa? Dan ternyata yang Allah gambarkan itu Luqman diskusi dengan anaknya. Kita tahu kalau di tafsir ada Luqman menjadi penasehat bagi menteri-menteri. Tapi apa pembahasan Luqman menasehati menteri? Gak ada di ayat Quran. Di tafsir ada. Luqman memberikan nasihat untuk teman bisnisnya. Apa pembahasannya di Quran? Gak ada, gak dibahas sama Allah. Tapi di tafsir ada, di hadis ada. Ternyata dari semua subjek, semua profil yang dimiliki seseorang, satu orang tuh punya profil macam-macam, Pak. Seorang guru, seorang pebisnis dan sebagainya. Dari semua itu, yang Allah sorot beneran itu cuma satu, Pak. Dari kisah Luqman, sosoknya Luqman yang sangat hebat itu yang Allah sorot adalah Luqman sebagai seorang ayah. Itu yang Allah sorot. Dan itu yang disorot oleh ayat ini. Serangkaian kisah Luqman itu isinya cuma nasihat ayah pada anaknya. Nah, dan ini perlu kita perhatikan. Hari ini Bapak Ibu semua, kita hidup di zaman yang di zaman ini ada propaganda. Sadar atau tidak, ada propaganda di zaman hari ini. Apa propagandanya? Propagandanya itu adalah mengkerdilkan tugas seorang ayah atau mengkerdilkan peran seorang ayah. Hari ini Bapak Ibu kalau kita lihat di film, di TV, di sinetron, di konten-konten sosial media, itu sosok ayah itu ditunjukkan sebagai ayah yang gak punya fungsi. Kalaupun ada fungsi ayah cuma cari uang saja udah. Setelah itu apa? Digambarkan ayah yang takut sama istrinya, ayah yang kerjanya molor terus, ayah yang kerjanya disuruh ngerjain ini selesainya gak selesai. Dari 2 bulan yang lalu suruh perbaiki pintu gak diperbaiki. Yang digambarkan seorang sosok laki-laki yang bodoh, yang gak tahu apa-apa kecuali cari uang untuk keluarganya selesai. Dan itu pun masih mending. Bahkan ada digambarkan sosok laki-laki yang cari uang juga gak. Akhirnya istrinya pontang-panting kerja, kemudian membesarkan anaknya, melayani suaminya. Suaminya duduk aja.
Tapi naik level itu sedikit, ada yang digambarkan laki-laki yang cari uang saja sudah selesai. Dan akhirnya peran rumah tangga hari ini digambarkan perempuan yang ambil banyak peran. Dan digambarkan parent, orang tua yang sebenarnya itu siapa? Seorang ibu. Dan diperkuat lagi dengan dalil-dalil. Apa dalilnya? Rasul mengatakan, ya Rasulullah, seorang sahabat bertanya, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Kata Rasul, ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ayahmu. Dan mulailah sosok tugas seorang ayah di rumah mulai menjadi kabur. Dan para ayah, para laki-laki berpikir bahwa dia tidak punya fungsi utama di rumah, fungsi utamanya di luar rumah. Itu propaganda hari ini, Pak. Coba lihat konten-konten sosial media tentang suami istri, itu sosok yang tolol itu pasti suami. Sosok yang bodoh, sosok yang penakut, gak bisa ngapa-ngapain itu suami. Akhirnya istrinya yang ngerjain apa-apa. Dia baru pindah kontrakan, suami gak berani ngomong ke Pak RT, istri yang datang ke Pak RT untuk ngomong. Ada takziah di kompleknya, dia mau takziah, dia gak enak mau takziah, gak ada yang kenal. Akhirnya istrinya nanya ke istri tetangga, suami kamu takziah gak? Iya, tolong tungguin suami saya. Ini suami atau anak sih? Itu yang digambarkan. Dan karena itu digambarkan terus-terusan, akhirnya sosok ayah itu hilang, Pak. Sosok laki-laki itu hilang sekarang. Itu di mana-mana, Pak. Saya belum ngomong pembahasan Islam, terlalu berat pembahasan. Kita pembahasan dunia saja. Kita pindah dari zaman dulu kita nonton Stallone Rambo. Laki-laki itu kayak begitu. Arnold Schwarzenegger gagah. Sekarang laki-laki itu bencong, kemayu, sama perempuan takut. Ada perubahan zaman. Dan perubahan zaman itu terjadi baru di hari ini. Kalau kita lihat di sepanjang sejarah, saya tidak bicara sejarah umat Islam, sejarah manapun, sejarah Romawi, Persia, Cina kuno, Mesir kuno, India, lihat sejarah ke belakang sejarah manapun, tokoh laki-laki itu tokoh yang sangat kuat, sangat sentral. Yang tokoh itu hari ini dikabulkan dengan segala cara. Saya sebutkan propaganda dengan segala cara, dengan buku yang kita baca, radio yang kita dengarkan, film yang kita tonton, konten-konten yang dibikin yang kita konsumsi terus-terusan. Bukan itu saja, Pak, bahkan sampai makan. Jadi kalau Bapak Ibu boleh cari di internet, itu di sebuah studi di Boston, sebuah riset kesehatan, itu menyebutkan bahwa laki-laki selama 40 tahun terakhir, berarti 2020, 2010, 2090, tahun 80. Dari sejak 1980, mereka bikin riset itu selama 20 tahun. Dan mereka simpulkan selama 40 tahun ini, itu lebih dari setiap tahun lebih dari 1% kadar testosteron laki-laki itu berkurang. Dengan kata lain, selama 40 tahun terakhir, testosteron laki-laki itu 50% daripada laki-laki 40 tahun yang lalu. Testosteron itu kadar yang ada dalam diri seseorang yang membuat dia jadi laki-laki, Pak. Cara berpikir laki-laki, ego laki-laki, syahwatnya laki-laki, dan seterusnya. Yang itu 40 tahun terakhir itu berkurang, Pak. Jadi laki-laki hari ini, kita hari ini, setengah dari bapak kakek kita yang 50 tahun yang lalu. Karena apa? Itu karena semuanya, termasuk di antara karena makanan dan minuman juga. Makanan yang kita konsumsi, minuman kita konsumsi udah gak sehat. Orang mungkin konsumsi apa? Telur sehat. Ya telur sehat dibanding yang lainnya, dibanding sama permen, sama ciki, ya telur sehat. Tapi telur itu dilahirkan bukan dengan natural juga, Pak. Ada juga riset mengatakan ternyata yang membuat orang homo itu adalah telur yang dihasilkan yang dimakan terus-terusan. Kan banyak orang kecil, badannya besar, terus homo. Kenapa sampai demikian? Kan dia konsumsi telur untuk membesarkan ototnya. Dan telur itu dihasilkan bukan dengan peranakan ayam jantan dengan ayam betina. Macam-macam itu. Dan itu yang disebut propaganda. Bukan saja dari apa yang kita saksikan, bahkan apa yang kita konsumsi, kita baca, semuanya membuat kualitas laki-laki jadi menurun. Dan kalau kita lihat dalam Quran, bahkan contoh buruk sekalipun dalam Quran, ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan masyarakatnya pada hari itu, masyarakat Babilonia yang semuanya nyembah patung, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai sekalian kaumku, apa ini patung-patung yang kalian sembah? Kenapa ini patung gak bisa ngapa-ngapain? Tapi kalian kelilingin, pikiran kalian terfokus pada patung ini. Kenapa kalian lakukan itu? Apa jawaban mereka? Wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati bapak kami melakukan itu, kami lakukan itu semua. Itu berlangsung dari zaman Nabi Ibrahim ribuan tahun sampai Nabi Muhammad masih terjadi dan terus-terusan begitu. Dulu bagi anak-anak role model nomor 1 itu bapaknya. Setiap anak-anak itu berusaha membuat bapaknya bangga. Itu dulu, hari ini hilang. Ketika role model itu tidak menjadi bapak, di situ media masuk. Media akan membawakan kepada anak-anak itu semua role model yang media inginkan. Satu, role modelnya kepada bapak hilang. Yang kedua, setiap orang hidup perlu role model, Pak, perlu panduan, perlu teladan dalam hidup.
Dia tidak kenal bapaknya, dia tidak mengambil bapaknya sebagai teladan, dan dia juga nggak kenal nabinya, sahabat, dan lain sebagainya. Akhirnya siapa yang dia jadikan teladan? Atlet yang ada di sosial media, bintang-bintang sinetron, artis-artis Korea, superhero, dan lain sebagainya. Itu yang jadi teladan anak-anak. Akhirnya bisa lah media itu mengontrol generasi berikutnya. Hari ini yang terjadi adalah sosok seorang ayah itu jauh dari tugas dan digambarkan seperti demikian. Dan sadar atau tidak kita mulai mengaminkan. Memang kayaknya bapak-bapak itu kalau di rumah itu memang dia makhluk yang paling nggak bisa ngapa-ngapain, paling bisa cuma cari uang saja. Sisanya semua keputusan diambil sama istri. Dan semua laki-laki mulai membenarkan itu masalah besar. Kalau kita buka dalam Quran, di dalam Quran ada banyak sekali dialog antara orang tua dan anak. Ada seorang doktor di Mekah. Beliau kumpulkan semua dialog bapak dan anak dalam tesisnya. Dan terkumpul ada 17 dialog bapak dan anak, orang tua dan anak. Dari 17 dialog orang tua dan anak, yang paling banyak ternyata dialog ayah dan anak. Itu ada 14 atau 13 tempat. Sisanya 4 atau 3 tempat. Sisanya itu dialog ibu dan anak. Dari 17 itu paling banyak dialog ayah dan anak. Dan kenapa ayah dan anak? Kenapa bukan ibu dan anak? Ibu dan anak nggak perlu dikisahkan dialognya, otomatis terjadi, Pak. Ibu-ibu dialog dengan anaknya bahkan sebelum anaknya lahir, masih janin anaknya udah ngomong tuh ibu sama anak. Tapi bapak dan anak ada potensi sangat besar itu nggak terjadi, sehingga anak tumbuh besar, bapaknya masih ada, tapi dia seperti yatim. Nah kita lihat dalam Quran banyak sekali kisah-kisah dialog Nabi Ibrahim dengan Ismail, Nabi Yakub dengan Yusuf, Luqman dengan putranya. Itu dialog-dialog dari bapak ke anak. Kenapa? Karena bapaklah guru terbaik yang bisa menanamkan idealisme kepada anaknya. Tidak ada seorang guru pun yang mampu menyuntikkan idealisme kepada anaknya melebihi seorang ayah. Seorang ayah. Nah, itu dalam syariat kita. Yang wajib ngaji sekali seminggu, wajib, kalau enggak dia berdosa, Pak. Itu laki-laki, khutbah Jumat. Perempuan enggak pernah ngaji sama sekali, belas, enggak masalah. Enggak ada dosa, Pak. Kalau dia mengaji, dia itu pahala besar dulu. Tapi kalau laki-laki tidak mengaji dalam seminggu sama sekali, itu dosa besar. Atau Allah wajibkan untuk setiap laki-laki untuk datang sholat Jumat, dan Allah juga yang mewajibkan mereka, Rasul wajibkan mereka untuk mendengarkan khatib. Kenapa? Karena itu modal yang akan dibawa seorang ayah. Minimal modalnya dia ngaji ketika khutbah Jumat. Kan zaman bermacam-macam, Pak. Ada orang yang rajin ngaji, ada yang nggak pernah ngaji sama sekali. Minimal seminimal muslim dia ngaji. Soal minimalnya laki-laki dia ngaji sekali seminggu. Di mana di khutbah Jumat. Itulah modal paling minimal yang dia miliki untuk menanamkan ideologi pada anak-anaknya, idealisme pada anak-anak. Karena kalau idealisme tidak ditanamkan seorang ayah pada anak, anak kita dirampok sama orang lain. Siapa yang rampok? YouTube Kids, Nickelodeon, Cartoon Network, komik-komik yang nggak jelas itu, komunitas-komunitas yang nggak jelas di grup Facebook dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak, bukan kita ayah yang menanamkan, itu dirampas sama orang lain. Dan ini yang terjadi hari ini. Dan umat Islam mulai membenarkan itu, mulai melihat laki-laki sebagai sosok yang nggak bisa ngapa-ngapain dan selain sebagainya. Kita berpindah dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri, Pak. Apa ekstrim kanan? Ekstrim kanan dulu semuanya laki-laki, perempuan nggak ada harga dirinya. Ketika jahiliyah, perempuan itu kayak barang, bahkan bisa diwariskan, Pak. Bisa diwariskan barang. Dan ketika laki-laki ingin menikah, tidak ada limitnya. Dia bisa menikah 4, 5, 6, 7, 8, 20, terserah. Itu laki-laki itu punya kontrol yang luar biasa, punya kedudukan yang luar biasa. Perempuan enggak sama sekali. Ketika momen itulah Rasul mengatakan, ketika ditanya siapa manusia yang paling berhak mendapat kebaikanku, Rasul sebut ibu 3 kali baru bapak. Di zaman seperti itu, di zaman dimana yang dipuji cuma bapak saja, nggak gampang, Pak. Kalau kita hidup di zaman Nabi, kemudian kita katakan ibumu, baru ayahmu, itu semua tokoh di Bandung ini akan memusuhi kita. Karena tokoh-tokoh besar di Bandung semuanya laki-laki, Pak. Ternyata ada seorang ustaz. Kita taruhlah kita hidup masih zaman dulu, dan kayak seorang bapak itu sosoknya masih sangat kuat, terlalu kuat sekali. Akhirnya ada seorang yang mengatakan ibumu, ayah. Itu saya yakin itu sosok itu ustaz kalau ceramah di Bandung dimusuhi sama wali kota, dimusuhi sama gubernur Jawa Barat, dimusuhi sama presiden, dimusuhi sama camat, dimusuhi sama bupati. Kenapa? Dia melanggar kode etik yang ada di masyarakat. Rasul mengatakan itu ketika laki-laki itu punya martabat sangat tinggi, perempuan sangat rendah. Sama Rasul diangkat.
Derajat perempuan diangkat, keutamaan mereka sama, persis sama. Yang membedakan siapa yang lebih baik cuma ketakwaannya saja. Apa itu takwa? Orang yang menjalankan tugas sebaik mungkin. Kalau ayah menjalankan tugasnya sebagai ayah lebih baik daripada ibu, dia lebih mulia di sisi Allah. Tapi kalau ibu menjalankan tugasnya sebagai ibu lebih baik daripada ayah sebagai ayah, si ibu lebih mulia di sisi Allah. Cuma itu yang bedakan. Islam memperbaiki itu, tapi hari ini kita bablas ke kiri, Pak. Kalau tadi ekstrem kanan, sekarang ekstrem kiri. Apa ekstrem kiri? Laki-laki nggak punya peran di rumah tangga. Laki-laki disuruh-suruh. Laki kalau nggak disuruh nggak bisa bekerja. Nggak ada peran. Pengambil keputusan juga nggak. Peran juga nggak. Dan ini terjadi. Satu, untuk laki-laki disuntikkan seperti itu. Yang kedua, untuk perempuan digembar-gemborkan. Perempuan bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan. Ya bisa, Pak. Laki-laki juga bisa melakukan apa yang perempuan lakukan, kecuali melahirkan dan punya anak. Tapi semuanya bisa, jangan gitu. Itu singa bisa dididik untuk duduk gitu, Pak. Singa di sirkus itu bisa dididik untuk duduk, tiarap dan lain sebagainya. Apalagi perempuan mengerjakan pekerjaan laki-laki. Binatang saja bisa dididik melakukan pekerjaan manusia. Jadi semuanya bisa. Tapi dia berjalan bukan pada tugasnya. Hari ini zaman seperti itu. Nah, ketika zaman hari ini yang terjadi, maka laki-laki makin turun dan peran laki-laki hilang, Pak. Ketika peran laki-laki hilang, peran seorang ayah hilang. Ayah sebagai sosok teladan hilang. Ayah menjadi tidak dimuliakan dan tidak dihargai, bahkan oleh anaknya sendiri. Dan itu sangat menyedihkan. Dan ketika anak tidak menghargai ayahnya, manusia tumbuh besar perlu idola, itu pasti. Kita tuh tumbuh besar perlu teladan. Kata Allah berikan role model paling mutlak itu Rasul. Kita ngambil teladan siapapun, standarnya adalah Rasul. Itu kebutuhan manusia pasti. Kita mau ngapain-ngapain. Cara saya ceramah hari ini, mungkin cara syekh-syekh saya yang saya dengar ceramah sebelumnya. Karena itu saya ngomong seperti hari ini. Gimana saya hidup hari ini sedikit banyak terpapar oleh teladan yang saya ambil. Semua kita seperti itu. Bahkan ada orang mengatakan saya ingin tidak mengikuti siapapun, saya ingin menjadi diri sendiri. Itu pun kalimat orang sebelumnya yang mengatakan saya ingin menjadi diri sendiri. Sifat manusia itu mengekor semua. Dan ketika dia tidak mengambil teladanan kepada bapaknya, dia tetap pengen cari keteladanan itu. Dan disitulah media itu masuk. Dan media menyuntikkan kepada anak-anak kita tentang keteladanan yang mereka inginkan. Maka jadilah hari ini role modelnya apa? Artis Korea. Role modelnya apa? Superhero. Role modelnya apa? Macam-macam. Itu yang terjadi ketika sosok ayah itu hilang. Jadi sosok ayah itu digempur dari segala cara. Nah, kalau dulu sosok ayah itu sangat kuat dan terlalu kuat sampai pada level ekstrim, sampai sosok seorang ibu nggak dihargai, sosok perempuan nggak dihargai. Oleh Islam itu diseimbangkan. Karena itu dalam Islam, satu, semua penanaman idealisme itu hadir dari ayah ke anak. Kita nih para ayah yang bisa menanamkan idealisme pada anak-anak. Dan anak-anak itu harusnya belajar tentang dunia luar. Anak-anak kan di rumah kita saja, Pak. Ketika dia sudah kelas 2 SD, kelas 3 SD baru mulai banyak keluar. SMP baru mulai banyak keluar. SMA, kuliah baru dia merantau dan 24 jam di luar rumah. Tapi sebelumnya dari kita. Jangan sampai anak-anak itu tahu dunia luar lewat pintu lain kecuali bapaknya. Bapaknya harus kenalkan. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dari awal kita kasih tahu, nah laki-laki itu gak bisa menye-menye. Kalau kita hari ini kan gak ada peran ayah, tidak ada. Anak jatuh, kemudian luka, dia nangis, dia ngadu kepada ibunya, didramatisir. Oh iya sakit ya. Kalau dia ngadu pada bapaknya, oh iya nih, obat merah, tapi obat merah, sekarang suci piring kan. Kenapa demikian? Kalau dia datang kepada ibu itu sakit, memang ibu seperti itu, dia empatinya besar, rasa cintanya ibu itu besar, emosinya besar. Oh sakit benar. Tapi anak yang tumbuh seperti itu akan menjadi anak yang terbiasa mendramatisir penderitaannya. Dan ketika anak-anak itu menjadi tokoh, dia punya followers di sosial media, dia akan mendramatisir semua beban hidupnya. Akhirnya tumbuh besar sekarang anak-anak hari ini yang sebagiannya tidak semua. Yang kalau ada masalah, dia sibuk mendramatisir masalahnya. Masalah itu diselesaikan. Selesaikan masalah dengan cara laki-laki. Hadapi masalah itu. Apa masalah? Ini bos saya selalu menyuruh saya pekerjaan yang bukan tugas saya. Datang ke bos ngomong, Pak, ini bukan tugas saya. Kalau nggak mampu, nggak berani saya, nggak mau carikan dari kerjaan mencari kerjaan lain. Hari ini dramatisir, diomongin di belakang. Ini tumbuh besar masyarakat yang lemah. Dan itu berbeda sekali kita dulu, zaman-zaman kita. Saya masih merasakan zaman dimana kalau kita mau sesuatu tuh nunggu waktunya. Celana sekolah robek pulang sekolah. Saya tuh harus nunggu hari Sabtu biar bisa beli celana. Kalau celana pasar tuh baru buka hari Sabtu. Jadi kalau celana saya Senin robek, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pakai celana robek aja.
Paling ditambal sama ibu saya dijahit pakai tangan atau pakai ayat. Dan kita biasanya hari ini semua serba canggih, serba gampang. Dan anak-anak yang dimanjakan tanpa ada sosok ayah akhirnya menjadi anak-anak yang cenderung lemah, tumbuh besar, nggak punya kekuatan, nggak bisa menghadapi hidup. Hidup itu masalah dihadapi, dilawan. Hidup itu masalah, bukan diratapi, bukan didramatisir, dijadikan status sosial media. Nggak, selesaikan masalah itu. Kenapa itu terjadi? Di antara bukan masalah anak-anak, di antara karena sosok ayah itu hilang. Seorang ayah kan begitu, Pak. Kita mau hidup sulit kena PHK, anak istri tetap harus makan. Sewa rumah, kontrak rumah tetap harus dibayar, SPP anak tetap harus bayar. Dia kena PHK, besok dia berangkat ke pasar bawa motor buntutnya, ngojek dia di pasar. Itu ayah kayak begitu. Dan itu yang mulia, kata Rasul, man yas'al kharaja ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berangkat dari rumahnya, keluar cari uang, kata Rasul, dia fi sabilillah, karena di rumahnya ada anak-anak yang harus dia nafkahi. Rasul sebut itu fi sabilillah. Bahkan Umar mengatakan itu sama mulianya dengan jihad fi sabilillah. Kata Umar bin Khattab, cari uang seorang ayah sama mulianya dengan jihad fisabilillah. Itu yang hilang hari ini. Dan itu kalau kita buka, kalau kita ingin belajar jadi orang tua, belajarlah dari Quran. Kalau belajar yang lain silakan. Belajar bagaimana memperbaiki HP, silakan belajar ke barat dan sebagainya. Tapi kalau belajar manusia, belajar ke barat udah fatal. Karena diajarkan hari ini orang nggak tahu. Saya beberapa kali diundang ke kajian parenting. Dan saya tanya ke peserta itu, menurut kalian semua, pengambil keputusan tertinggi di keluarga untuk masalah keuangan, itu suami atau istri? Semuanya jawab istri. Jawabnya suami. Quran yang mengatakan itu. Suami yang megang kontrol keuangan semuanya. Karena dia yang cari uang. Dia mengambil keputusan tertinggi. Kenapa? Perempuan itu sasarannya market, sasaran pasar itu perempuan. Diskon itu paling banyak ditawarkan untuk perempuan. Karena diskon itu nggak mempan untuk laki-laki. Kecuali laki-laki kelebihan duit dan nggak ada kerjaan. Maksudnya nggak ada yang harus dia urus. Makanya dia lihat, oh ini Mercy diskon. Tapi kalau laki-laki yang banyak kerjaannya, itu dia nggak tertarik dengan diskon. Perempuan tertarik diskon. Gitu Bu ya, perempuan. Saya punya dosen. Saya S2 saya di UI, ekonomi syariah. Dosen saya itu mantan direktur salah satu bank syariah besar di Indonesia. Dia cerita tentang istrinya, karena dia ngajar ekonomi. Perempuan itu memang target market paling besar. Kenapa demikian? Istri saya itu belanja ke mall, niatnya beli A, pulang-pulang dia bawa tas. Saya tanya, kenapa Bu bawa tas? Iya lagi diskon, harganya 1 juta, diskon 40%. Artinya dari 1 juta dia harus cuma beli 600.000. Kata istrinya, saya bisa menghemat 400.000 beli ini. Kata suaminya mantan direktur bank. Kata suaminya, enggak, kamu tidak menghemat 400.000. Kamu baru saja menghabiskan 600.000. Kan niatnya nggak beli tas kan? Kemudian niatnya beli sesuatu, pulang-pulang beli tas karena dia diskon. Perempuan berpikir, saya menghemat ini, saving 40%. Saya menghemat 400.000 dari harganya 1 juta. Kata suami, enggak, kamu baru saja boros, baru saja menghabiskan uang 600.000. Enggak ada yang kamu hebat. Itu cara berpikir. Kan laki-laki itu cenderung berpikir logik. Kalau perempuan cenderung berpikir emosional. Apa emosional? Lihat baju, niat gak beli baju, lihat baju anaknya lucu. Kalau lucu tuh ketawa, aku jangan beli. Sekarang ibu kalau lucu beli. Setahu saya kalau sesuatu itu lucu ketawa aja, nggak usah dibeli, Pak. Lucu ketawa selesai. Ini lucu, dibeli, bawa juga pulang. Niat cuma beli popok, pulang-pulang bawa baju 1 lusin. Karena 1 lusin baru dapat diskon gitu. Itu terjadi, bukan ibu-ibu yang di sini, Pak, yang di luar sana, Pak. Di sini nggak ada, insya Allah, ya. Kecuali yang di sini udah keluar sana. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam Islam diatur bagaimana tugas laki-laki, bagaimana tugas perempuan. Dulu laki-laki itu punya posisi yang sangat kuat, oleh Islam diseimbangkan. Akhirnya Islam diseimbang. Cuman hari ini itu juga bablas juga sangat kuat, diturunkan sedikit, karena jatuh sampai ke bawah. Akhirnya peran laki-laki pun nggak ada peran. Laki-laki bingung, saya di rumah ini ngapain nih? Akhirnya dia menjadi beban istrinya. Istrinya punya anak 3, totalnya 4, Pak. 3 anaknya, 1 anak mertua yang harus dia urus. Jadi menjadi beban saya rumah tangga. Dan sejak itu anak-anak nggak punya role model. Dan dampaknya 1 generasi, Pak, bukan 1 rumah, 1 generasi dampaknya. Anak-anak akan tumbuh besar dengan apa yang dia lihat di rumah. Ketika laki-laki, dia menjadi laki-laki yang tanggung jawab cuma ini doang, yang lain bodoh amat. Maka lahirlah satu komunitas masyarakat yang bodoh amat. Ini udah rusak dan nggak ada yang perhatian sama sekali.
Apapun kita teriak, Pak, masuk kamar mandi lihat kotoran yang ada yang belum siram, teriak, oh siapa yang belum siram? Tinggal siram aja, selesai. Akhirnya lahir anak-anak itu, tumbuh besar anak-anak yang lepas diri dari tanggung jawab. Dan lebih parahnya tumbuh besar anak-anak yang role modelnya bukan ayahnya sendiri. Kalau ayahnya sendiri gampang, Pak. Kita kan tidak sempurna juga, Pak. Tapi kita nggak sempat, minimal kita ngaji. Anak-anak di rumah bisa kita pegangin. Tapi kalau orang di rumah nggak bisa pegangin anak, itu anak dikontrol oleh ini, Pak. Oleh HP, dulu oleh TV. Sekarang lebih berat lagi, Pak. Dulu ujiannya TV, Pak. Di rumah saya, bapak saya nggak mau beli TV sama sekali. Karena satu-satunya cara bagaimana peradaban barat itu masuk ke rumah lewat TV, nggak ada cara lain. Kalau radio masih banyak beritanya, masih normal. Kalau TV udah merusak, gitu. Tapi sekarang udah masuk sampai ke kantong anak-anak kita. Dan nggak bisa dilarang juga, Pak. Dilarang anak kita besok dia nongkrong rumah tetangga terus main HP tetangga, main HP teman. Dan itu Quran mengatakan memberikan keseimbangan itu lagi. Dan Allah kisahkan tentang sosok seorang ayah. Sosok seorang ayah itu ternyata peran pertama adalah dia ngobrol dengan anak. Itu gambaran dari semua. Luqman Al-Hakim, Luqman yang sangat bijaksana, pasti pernah ngomong dengan raja, pasti pernah kasih nasihat kepada menteri-menteri, pasti pernah kasih nasihat kepada panglima perang, kepala ahli strategi perang. Tapi Allah nggak simpankan nasihat itu di sini. Yang Allah rekam nasihatnya adalah nasihat seorang Luqman sebagai ayah kepada anaknya. Dan itu kata Allah dalam ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika itu Luqman sudah memberikan mau'izah kepada anaknya, wahai anak yang aku cintai, jangan berbuat syirik pada Allah. Nah, kita perhatikan ayat ini pelan-pelan. Kata Allah, Luqman berkata pada anaknya, ada di sini namanya jumlah haliyah, yaitu wahwa ya'idhuhu. Wahwa ya'idhuhu artinya dan dia sedang menasehati anaknya. Ya'idhuhu dia kata mau'izah. Baru Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak yang aku cintai, jangan berbuat syirik pada Allah. Dan ayat ini unik dibanding ayat yang lain. Di ayat yang lain tidak ada jumlah haliyah di tengah-tengah. Di sini Allah kisahkan Luqman berkata kepada anaknya saat itu dia sedang menasehati anaknya, wahai anakku, jangan berbuat syirik pada Allah. Ada tambahan keterangan hal, jumlah haliyah kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu keterangan lagi ngapain. Ketika Luqman bicara pada anaknya, tidak langsung wahai anakku, tapi ada ketika itu Luqman sedang menasihati anaknya. Nah, ada jumlah haliyah di sini. Apa fungsi jumlah haliyah? Itu nggak ada di ayat lain, Pak. Misalnya di ayat lain Allah kisahkan tentang kisah Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Ketika Musa berkata pada kaumnya, wahai kaumku. Ketika Isa bin Maryam berkata pada kaumnya, wahai Bani Israel. Nggak pakai perantara, nggak pakai keterangan. Tapi untuk Luqman, ketika Luqman bicara kepada anaknya dan dia sedang menasihati anaknya, baru wahai anak yang aku cintai. Apa fungsi jumlah haliyah itu di sini? Kalau keterangannya dia menasihati anaknya, nasihatnya Luqman adalah, wahai anak yang aku cintai, jangan berbuat syirik pada Allah. Tidak berbuat syirik, larangan berbuat syirik kan nasihat, nggak perlu dijelaskan lagi. Dari kontennya kita sudah tahu itu nasihat. Ngapain Allah ngomong ini adalah nasihat? Nah, di antara ulama menjelaskan wahwa ya'idhuhu itu berfungsi sebagai ilmu bagi setiap ayah atau setiap orang tua. Setiap orang tua, apalagi kalau dia sudah ngaji, apalagi kalau dia ustaz, setiap kali ngomong sama anaknya, semua isinya ceramah. Sampai anak-anak itu gak nyaman ngomong sama bapak dan ibunya. Anaknya bercanda, Pak, lihat ini Pak, kamu jangan begitu, ceramah dia setengah jam gitu. Akhirnya anak itu gak mau ngomong sama bapak dan ibunya. Itu terjadi, Pak. Saya waktu di Jakarta, saya lama di Jakarta, gede di Jakarta, Pak. Anak-anak kecil waktu saya SMA itu, lulus SMA dulu. Anak-anak kecil itu gak mau nonton film yang paling mereka gak suka itu Hafiz Cilik. Kan ada film Hafiz Cilik itu yang kayak apa? Yang Irfan Hakim gitu yang Indosiar apa di mana itu? Itu anak-anak di Jakarta paling gak suka film itu. Kenapa gak suka? Kalau dia nonton lagi di luar gak nonton itu, nonton film biasa. Datang seorang hafiz, hafalannya 30 juz, masih kelas 6 SD. Ini ibu ngomong ke anaknya kelas 1 SMP, itu coba kelas 6 SD 30 juz, kamu udah kelas 1 SMP ngapain aja? Cuman film, kena ceramah anaknya. Jadi kita berpikir ayah yang baik, ibu yang baik itu ibu yang setiap hari ngomong sama anaknya isinya ceramah. Enggak.
Kisah Luqman, Allah katakan ketika Luqman bicara kepada anaknya, saat itu Luqman sedang menasihati anaknya, wahai anakku jangan berbuat syirik pada Allah. Artinya ada momen di mana Luqman ngomong dengan anaknya dan bukan nasihat, Pak. Ngomong aja kayak manusia biasa. Kan kita ketemu teman juga ngomong kayak manusia biasa. Kita beli nasi kuning di depan rumah, ngobrol. Gimana kan, sehat? Alhamdulillah. Ya, nasi kuning mana? Ini naik nggak harganya di sekarang? Karena barang-barang naik, ya harganya nggak naik sih Pak. Tapi kita kurangin sedikit takarannya. Kita ngomong kayak gini, kita nggak nasihati dia. Kenapa kita dengan teman bisa ngobrol panjang, dengan anak kita isinya nasihat ceramah semua? Itu yang membuat akhirnya anak-anak nggak nyaman curhat kepada orang tuanya. Dan kalau anak-anak nggak nyaman cerita ke orang tuanya, itu udah bahaya. Anak-anak kadang-kadang melakukan kesalahan, kadang-kadang berbuat baik. Sifat anak, sifat manusia kita juga gitu. Kadang ada kebaikan, ada kesalahan. Tapi selagi anak itu curhatnya ke bapak dan ibunya, insya Allah aman. Saya sekolah, Pak, saya ngajar sekolah. Dan di sekolah itu beberapa guru curhat ke saya. Dan saya sampaikan, selagi anak itu masih curhat ke antum, itu ada kebaikan di anak itu. Yang bahaya anak kalau sudah bohong ke kamu. Kalau anak sudah bohong ke gurunya, udah susah. Apa yang mau diperbaiki? Semuanya kebohongan. Kan kita perbaiki kalau ada yang rusak. Tapi anak-anak berbohong. Kita melihat gak ada yang rusak. Ini jalan aja itu, tumbuh besar dengan kebohongan. Dan kenapa kebohongan terjadi? Di antaranya karena mungkin anak tidak nyaman dengan orang tuanya. Dan Allah juga mengatakan, ya bunayya. Ini kalimat luar biasa. Ya bunayya bukan sekedar panggilan random saja. Kata Allah, Luqman manggil anaknya, ya bunayya. Ya bunayya ini kalimat yang sangat halus. Jadi orang Arab itu punya level kalimat juga. Misalnya ayah. Kata ayah dalam bahasa Arab itu abi, ayahku. Kalau orang manggil ya abi, wahai abi, wahai ayah, itu biasa. Di atas itu yang lebih halus, ya abuya, wahai ayah yang aku cintai. Itu lebih halus daripada abi. Di Indonesia abuya itu diambil, alifnya hilang, tinggal buya. Itu asal kata buya, hamka, buya, yahya. Dari bahasa Arab abuya. Abuya itu panggilan kepada ayah, tapi panggilan sayang. Di atas abuya itu ya abata. Itu kalimatnya Ismail kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayah yang aku cinta. Itu paling halus. Ya abati itu levelnya untuk panggilan anak, ya bunayya. Di bawah itu adanya ya ibni. Di bawah itu lagi manggil nama aja, ya fulan. Jadi orang Arab menggunakan itu, dan yang paling halus ya bunayya. Dan kalimat ya bunayya nanti kita akan temukan di ayat 13 Allah katakan ya bunayya la tusyrik billah. Di ayat 16 Allah katakan ya bunayya innaha intakum mithqala habbah. Ayat 17 ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya ya bunayya ya bunayya. Nabi Ibrahim ngomong kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Yakub ngomong kepada Nabi Yusuf putranya, ya bunayya la tahsus ru'yaka. Semua ayah-ayah hebat itu ngomong kepada anaknya menggunakan kalimat ya bunayya dalam Quran. Ini perlu kita pahami. Ya bunayya itu maksudnya adalah seorang ayah itu menghadirkan kenyamanan pada anaknya. Itu ya bunayya. Ya bunayya itu seorang ayah mencintai anaknya bukan di lisannya saja. Ya bunayya itu kalimat yang sangat aneh kalau diucapkan di Indonesia hari ini. Ada seorang bapak ngomong kepada anaknya yang sudah bekerja, wahai anak yang bapak cintai. Kata anaknya, nih bapak pinjam duit kayaknya. Itu kalimat yang aneh sekali, Pak. Jarang sekali. Tapi itu kalimat yang digunakan para ayah hebat kepada anaknya. Para ayah yang hebat itu ngomong padanya, ya bunayya, wahai paling kalimat itu keluar ketika anak kita masih digendong. Anak yang bapak cintai. Ketika anak tumbuh dewasa itu gak keluar lagi. Allah sebutkan kalimat ini menggambarkan bukan ngomongnya saja. Para ayah dalam Quran termasuk Luqman Al-Hakim, Luqman itu menggunakan ya bunayya karena interaksi Luqman dengan anaknya itu interaksi yang penuh dengan cinta. Ngomong penuh dengan cinta, diskusi penuh dengan cinta. Nah hari ini yang terjadi ada dua kubu ekstrim. Ekstrim satu, bapak itu ngasih ke anaknya tegas semua, perintah dan larangan semua. Yang Nabi aja tidak seperti itu. Kadang-kadang kita lebih Islami lagi daripada Nabi. Nabi Muhammad itu perintah ya, larangan ya, tapi Nabi juga bercanda. Nabi juga duduk dengan sahabat. Di ba'da subuh itu ada buku Al-Yawm An-Nabawi, judul bukunya, sehari bersama Nabi. Setelah subuh itu momen kayak gini, momen yang paling emas, momen paling mahal antara Nabi dan sahabat ba'da subuh itu. Dan di momen itu ada sahabat yang cekikikan, ketawa, terbahak-bahak, ada yang begitu. Tapi Rasul tetaplah Rasul. Rasul ketika tertawa paling besar terlihat geraham, itu saja. Tapi sahabat tetap gitu.
Sahabat itu nyaman dengan Rasul. Nah kita hari ini ngaji dan kemudian kita lebih tegas daripada Rasul sendiri. Ketika ngomong ke anak, ini boleh, ini nggak boleh, awas kamu, ini dosa, ini dan sebagainya. Dan anak-anak tumbuh besar. Kenapa saya tidak melakukan keburukan ini? Satu-satunya alasan dia tidak melakukan keburukan karena apa? Karena takut bapaknya. Ketika bapaknya nggak ada, hal lain terjadi. Kenapa anak ini mau melakukan ini? Satu-satunya alasan dia mau melakukan kebaikan itu. Kenapa? Karena bapaknya. Dia nggak tahu alasan lain kecuali karena takut saja. Itu anak tumbuh besar beda. Hari ini ada satu ekstrim sini, ekstrim semuanya keras saja. Tapi ada ekstrim kiri nih. Sekarang ada namanya mild parenting. Parenting atau soft parenting. Parenting yang lembut, anak gak pernah dimarahin. Itu juga salah. Lembut, itu saya lihat di video. Di barat begitu, itu belajar itu yang benar, biar seimbang. Di barat itu ada soft parenting namanya. Anaknya masuk ke minimarket, dan anaknya main, dia jatuhin semua dagangan minimarket. Orang minimarketnya mau marahin anak, sekarang jangan dimarahin anak saya. Dia baru belajar tumbuh besar. Kalau udah pelanggaran besar dimarahin anak itu, biar dia tahu kesalahan besar. Bahkan Rasul mengatakan anak kalau udah diajarkan sholat, udah dididik untuk sholat, udah diajak ayo sholat, diomongin, dikasih keteladanan, dia lihat bapaknya sholat, ibunya sholat, sampai 10 tahun udah nggak sholat juga, pukul katanya. Wadribuhum wa hum abna asyra sinin. Dan pukullah mereka usia 10 tahun. Setelah kita lakukan semuanya nggak mempan, Islam itu seimbang. Awalnya dimulai dengan rahmat pasti. Awal dimulai dengan rahmat. Tapi kita yang terjadi kadang ekstrim kanan, kadang ekstrim kiri. Ada orang tua semuanya perintah dan larangan saja. Ada juga orang tuanya semuanya boleh-boleh saja. Gak mau marahin anak, gak mau ini anak, gak mau itu anak. Saya biarin. Kadang-kadang ada kedisiplinan yang kita berikan kepada anak. Gak harus marah, tapi kedisiplinan. Disiplinannya apa? Kalau dia melakukan pelanggaran besar misalnya, kamu gak boleh tidur di kamar, tidur di luar. Atau ketika anak laki-laki sudah tumbuh besar, anak laki-laki setelah dewasa, setelah dia balik, perlakuannya gak sama dengan perempuan. Laki-laki itu diciptakan untuk mandiri, untuk bertumpu dengan kaki sendiri. Kenapa? Karena nanti sebentar lagi dia menikah, banyak kaki bertumpu pada kakinya. Seisi rumahnya akan bertumpu pada kakinya. Itu dari sejak dia bujang sudah diajar. Itu di kampung-kampung itu dulu kan kalau ada anak laki-laki itu Masya Allah, kalau di masjid itu enak. Mungkin bisa sepakat gitu. Gimana kalau anak laki-laki kita yang sudah balik itu, sudah kelas 2 SMA, mulai saat ini dia tidurnya di masjid aja. Ke rumah cuma ngambil baju doang, tidur di masjid, terus di rumah makan gak usah makan di rumah. Terus makannya di masjid. Gimana cara dapat makan? Suruh bersihin masjid. Gitu laki-laki, Pak. Laki-laki tumbuh besar begitu. Saya dari Sumatera Barat. Di kampung saya itu orang-orang itu kalau anak laki-laki dulu, Pak, bukan sekarang sama aja. Itu perubahan di zaman saya dulu. Di zaman saya itu nggak ada anak laki-laki yang dapat kamar tidur, itu nggak ada. Zaman sebelum saya, zaman abang-abang saya itu anak laki-laki itu kalau udah balik nggak boleh tinggal di rumah. Pilihannya satu dari dua. Kalau tidak merantau, nah itu orang Padang di mana-mana, Pak. Rumah makan Padang sampai ke Mekah, ketemu lagi rumah makan Padang. Saya pergi ke suatu tempat sama teman-teman yang saya ajak kamu ke rumah makan Padang paling enak di kota ini. Saya bilang ngapain saya kesini jauh-jauh makan Padang? Di Padang juga ada. Satu merantau, yang kedua adalah dia tinggal di surau dulu. Tinggal di surau, itu anak-anak laki-laki kan tumbuh berbeda dengan anak perempuan dan harus berbeda. Hari ini disamakan saja laki-laki dan perempuan. Masalah hari ini kalau dikatakan laki-laki dan perempuan berbeda, ada yang baper. Oh berarti mana yang lebih baik? Laki-laki enggak. Kalau berbeda bukan berarti satu lebih baik, mana yang lebih baik? Satu lebih enggak. Teh sama kopi berbeda, Pak. Berbeda. Mana yang lebih baik teh daripada kopi? Nggak bisa ditentukan. Orang yang suka teh, tanya ke orang Inggris lebih baik teh. Orang suka kopi, tanya ke orang Indonesia, bapak-bapak lebih baik kopi. Tapi orang lambungnya nggak kuat, lebih baik. Itu nggak bisa dibandingkan, dua-duanya bagus. Hari ini kalau dikatakan laki-laki dan perempuan berbeda, ada yang ngomong kamu. Oh berarti enggak, tidak semua yang berbeda itu berbeda, tapi di sisi Allah dua-duanya berada pada derajat yang sama. Yang membedakan cuma takwanya saja. Nah hari ini karena semua ingin disamakan, laki-laki tidak tahu bagaimana caranya jadi laki-laki, perempuan tidak tahu bagaimana harusnya jadi perempuan. Ketika mereka menikah, berantakan itu rumah tangga. Laki-laki mengerjakan tugas perempuan, terus perempuan lompat ke atas mengerjakan tugasnya laki-laki. Mengambil keputusan tertinggi semuanya perempuan. Laki-laki nggak bisa ngapa-ngapain. Dan anak-anak tumbuh besar melihat itu. Akhirnya muter aja circle-nya kayak gitu aja, Pak. Nggak ada tuh ngomong peradaban tuh nggak ada. Gitu aja terus. Yang ada malah mundur. Kenapa? Karena anak-anak semakin nyaman gitu. Karena hidup makin nyaman itu makin cengeng, Pak.
Anak-anak yang penuh dengan kenyamanan tapi nggak belajar bersyukur, itu kalimat pertama tentang Luqman itu usykurillah, bersyukurlah pada Allah. Tumbuh besar tanpa syukur, itu besarnya itu cengeng, dikit-dikit nangis. Sampai sekarang masih ada. Anaknya sudah menikah dan anaknya sudah punya anak lagi, masih bapaknya yang ngurusin pekerjaannya. Bapaknya jalan sana, Mas, gimana sehat? Perusahaan kamu lagi butuh karyawan nggak? Nih anak saya nih, ya yang cari ini. Ya kasih nomor HP ke anak, nih teman bapak nih. Bapak kabarin nanti anak saya nelfon ya, kamu yang telepon, kamu yang proses semuanya. Sampai sekarang masih ada orang tua, anaknya sudah punya anak juga, Pak. Itu masih bapaknya yang ngurusin kemana-mana. Laki-laki, kalau perempuan oke, nggak masalah. Laki-laki, kalau perempuan kan tugas kita ngurus anak perempuan sampai dia menikah. Dia umur 30 belum nikah, masih kita yang ngurusin. Memang begitu, dalam fikih begitu. Tapi kalau laki-laki agak berat, disebut dalam fikih Syafi'i, laki-laki itu tugas kita menafkahi anak laki-laki itu sampai kapan? Sampai dia balik. Jadi adik-adik saya yang laki-laki kalau sudah balik masih makan harta orang tuanya, itu dia makan sedekah bapaknya. Dia itu bukan tanggung jawab bapaknya, tapi itu makan sedekah bapak. Tapi kita jangan sampai bapak pulang, memang ke SMA sih dikumpul. Sampai sekarang bapak nggak kasih jajan, itu zolim namanya. Karena kita nggak menyiapkan anak itu. Kita nggak menyiapkan tiba-tiba ujung-ujung habis kajian langsung, itu zolim namanya, salah juga. Kecuali kita udah siapkan dari awal. Itu pendidikan laki-laki dan perempuan nggak sama. Beda, walaisal dzakaru kal untha, kata Allah dalam surat Al-Imran. Laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Nah, Luqman itu seorang ayah yang tumbuh dengan cinta, menumbuhkan rasa cinta pada anak. Artinya tugas kita seorang ayah nomor satu adalah bagaimana anak-anak itu nyaman dengan kita para ayah. Gimana caranya anak nyaman dengan kita? Dan itu diwujudkan dalam kalimat ya bunayya. Di antaranya apa? Di antaranya dengan tidak semua omongan kita tuh nasihat dan ceramah, Pak. Karena kita ngomong anak suka Persib, ya ngomong Persib, Pak. Saya tuh nggak suka Persib karena saya orang Padang, Pak. Anak saya di rumah saya ada bendera Persib, Pak. Karena saya tumbuh besar di Bandung. Dan kalau dia di Bandung, dia harus jadi warga Bandung. Saya nggak bisa paksain. Ya saya tetap ajarkan dia makan rendang, makan gulai ini. Tapi dia di rumah saya ada bendera Persib. Dia mau pulang di motor, ayo beli Persib ya. Saya berhenti beli bendera Persib. Nah, karena ya, kalau anak suka Persib, kan apa baru Persib? Nggak semua omongan itu harus ceramah, tapi ada momen-momen kita kasih ceramah untuk anak kita. Dan itu Allah katakan ketika Luqman memberikan mau'izah pada anak. Wahai anak yang kucintai, pertama Luqman memberikan kenyamanan pada dirinya supaya anaknya nyaman dengan dia. Kenapa anak nggak mau ngobrol? Karena nggak nyaman dengan bapaknya. Dia baru mau ngobrol dimarahin sama bapaknya. Dia nggak mau ngobrol karena kita meremehkan anak. Itu terjadi, Pak. Bagi saya pun kadang terjadi. Saya kadang-kadang kalau kajian online, kan itu saya malas kajian online, Pak. Saya nggak punya tempat kecuali di rumah atau kajian online. Kalau di rumah saya ngaji online, anak saya datang. Ada ulama yang mengatakan kalau saya lagi sholat sunnah bukan sholat wajib, dan anak saya memanggil, kata ulama itu saya akan putuskan sholat saya. Saya lagi sholat sunnah, terus anak saya manggil, saya putuskan sholat. Dan ulama itu ulama yang paling paham tentang konsep sholat, nggak usah dibahas kali itu. Tapi ini tentang anak. Rasul kan pernah khutbah, terus cucu Nabi datang, Rasul turun ambil naik lagi ke atas. Rasul pernah sholat sujud, lagi sujud itu naik Hasan dan Husain di belakang. Rasul lama nggak diri, sujudnya terus. Sampai sahabat itu yang sujud kemudian naik kepalanya. Lihat Rasul masih sujud, duduk lagi, sujud lagi. Setelah selesai baru sahabatnya, ya Rasulullah tadi ada wahyu yang turun kan, kok sujudnya lama sekali? Kata Rasul enggak, cucu saya lagi di atas, anak lagi main di punggung saya. Dan saya tidak mau merusak kenyamanan mereka. Karena saya sujud saja sampai mereka puas bermain, baru saya duduk. Dan Rasul posisinya imam. Posisinya imam. Nah, harus dimunculkan kenyamanan pada anak-anak. Gimana anak-anak nyaman dengan bapak? Tapi di sisi lain juga ada kedisiplinan. Ketika pelanggaran berat, kita sampaikan. Dia ngomong kasar di rumah, kalimatnya nggak pantas disebutkan di rumah. Juga di luar nggak pantas. Tapi dia sebutkan, nah, sini. Bapak sekolahin kamu itu nggak untuk ngomong kayak gitu. Kamu lihat di rumah bapak nggak ngomong itu, ibu nggak ngomong itu. Misalnya kita ini dikasih makan yang halal, bapak tuh cari yang halal, yang haram ada. Tapi bapak cari yang halal supaya kamu keluarkan kalimat yang baik. Sampaikan. Bukan dibolehkan oleh bapak. Nggak, ada yang disampaikan, ada yang didisiplinkan. Tapi nggak semua disiplin itu marah. Maka ingat Luqman membuat kenyamanan. Kalau anak sudah nyaman pada bapaknya, itu gampang nasihat masuk, Pak. Nasihat itu susah masuk kalau nggak nyaman, Pak. Nggak usah dari bapak ke anak, dari teman dekat saja. Kalau dari dekat nggak nyaman, dikasih nasihat. Itu nasihat suami kalau mau nasihati istri, cari waktu yang nyaman, Pak. Ya sembarang waktu kita bisa nasihatin istri. Yang ada malah berantem. Kapan waktu yang nyaman? Biasanya tanggal muda. Itu enak nasihatin di sini.
makan dulu makan. Dia apa beli baju? Besok itu. Kita ceramahin sih. Tapi kalau tanggal tua untuk ceramahin, dapat ceramah balik. Ibu-ibu juga kalau mau cari waktu untuk nasihatin suami, tidak setiap kali pulang kajian, Bu. Pulang majelis taklim, Ibu, oh iya laki-laki. Pulang ke rumah ngomong suaminya. Itu suami akan lama-lama suami jadi suami pengecut gitu. Keluar nggak bisa ngapa-ngapain. Terhalang semua kemampuan, terhalang gara-gara diomelin istrinya di rumah. Itu istri itu sumber confidence-nya suami nomor satu loh. Suami itu akan percaya diri di luar rumah. Sumber nomor satu setelah dari Allah ya, itu dari istrinya. Dan itu yang didapat oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu model pertama dakwah. Dakwah pertama itu kan nggak gampang bagi Nabi. Berat sekali Pak dakwah ini. Tapi modal pertama Nabi dakwah satu qiyamul lail, yang kedua support dari Khadijah istrinya. Orang sehebat Nabi saja masih perlu support dari seorang istrinya. Surat At-Tahrim turun, dan salah satu teguran Allah berikan kepada istri Nabi adalah, kalau kalian pengen mendominasi suami kalian, wa in tadhahara alaihi, kalau kalian berdua, ada dua istri Nabi, ingin mencoba mendominasi suami kalian, fa innallaha huwa maulahu, maka sesungguhnya Allah adalah pelindung suami kalian. Wa Jibril, dan Jibril juga pelindung suami kalian. Wal wasalihul mu'min, dan orang-orang mukmin yang paling soleh melindungi suami kalian. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan malaikat akan backup suami kalian. Kalau kalian mencoba mendominasi suami kalian, kata Allah kepada istrinya Nabi, Allah, malaikat, Jibril, semua orang soleh itu berpihak pada suami kalian. Dan dua istri Nabi itulah Aisyah dan Hafsah. Dan Allah mengatakan wasalihul mu'minin, orang paling soleh di saat itu. Setelah Nabi Muhammad yang paling soleh nomor satu siapa Pak? Abu Bakar yang nomor dua, Umar. Abu Bakar bapaknya Aisyah, Umar bapaknya Hafsah. Kata Allah, bahkan bapak kalian berdua berpihak pada suami kalian. Allah berikan ancaman kepada istri Nabi ya. Istri Nabi, kalau kalian mencoba mendominasi suami, kenapa? Karena kalau istri kalau mendominasi suaminya di rumah tangga, banyak yang nggak selesai. Anak-anak melihat itu dan anak-anak mulai merasa, bapak saya bukan role model. Kenapa? Bapak saya dikuasai sama ibu saya. Ketika bapaknya melakukan idealisme, kayak ini kan sama anak. Ketika bapak suami keluar, suami gak punya confidence. Kenapa? Kita ini para suami itu mampu menghadapi masalah di luar kalau istri masih berpihak pada kita. Kalau istri sudah gak berpihak pada kita, lawan satu orang pun kita gak berani. Karena istri gak berpihak. Terjadi sering mobil, istri ngomelin suaminya. Padahal kan di mobil itu kalau salah dua-duanya salah. Tapi istri yang diomelin suaminya, itu kamu gak lihat. Iya, dia juga salah sebenarnya. Itu bapak-bapak merasakan, yang sini insya Allah gak merasakan, yang di luar sana. Di sini ya gak akan diomelin, gak bawa mobil. Itu kalau istri masih berpihak pada suami itu bisa menghadapi satu planet bumi, Bu. Satu planet pun bisa dihadapi kalau istrinya berpihak pada dia. Tapi kalau istrinya pun tidak berpihak pada dia, itu satu orang itu dia hadapi, dia juga takut. Sumber confidence-nya suami itu satu betul dari Allah, tapi setelah itu adalah dari istri. Bahkan bagi seorang sahabat Muhammad SAW, Muhammad itu dakwah pertama kali itu disupport oleh istrinya. Kata bagi Rasul itu Khadijah itu nggak tergantikan. Nah, Luqman memberikan kenyamanan pada anaknya melalui kalimat ya bunayya. Tapi tugas ayah memberikan kenyamanan pada anak itu tugas nomor satu. Ada dua tugas. Tugas pertama, bagaimana anak nyaman dengan kita. Kalau anak sudah nyaman dengan kita, nasihat gampang disampaikan. Tugas kedua apa? Memindahkan kenyamanan anak itu. Dari yang tadinya dia nyaman dengan bapaknya, pindahkan anak itu agar nyaman kepada Allah. Kalau nyaman kepada bapaknya, bapak gak setiap hari akan hadir. Ada zaman-zaman bapak tugas luar dan lain sebagainya, kamu tetap lanjutkan kebaikan itu. Bukan karena bapak, tapi karena Allah. Itu dia pindahkan. Suatu saat kamu akan pergi atau bapak akan meninggal, dan kamu akan jalani hidup sendiri. Jangan sandarkan kenyamanan ke bapak saja, tapi sandarkan itu ke Allah. Kalau kamu setiap berbuat baik, bapak kasih bapak kasih pujian, bapak kasih hadiah dan sebagainya. Tapi percayalah, kalau kamu berbuat baik, Allah menyaksikan itu dan Allah akan balas itu. Jadi Luqman memindahkan kenyamanan anaknya yang tadi kepada ayahnya. Itu tugas nomor satu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Luqman? La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Karena seorang anak kalau sudah menyekutukan Allah, dia tidak punya tempat bergantung. Orang-orang hari ini, orang-orang Muslim Indonesia itu kan banyak miskin, tapi masih happy. Ada data statistik mengatakan di negara-negara miskin termasuk Indonesia, itu negara miskin di dunia, Indonesia termasuk negara paling unik.
Miskinnya banyak tapi bahagia. Coba orang miskin kan bahagia. Salah satu yang membuat kita bahagia, kita masih ada waktu sholat. Ketika sholat kita minta sama Allah, ya Allah, uang sekolah anak belum bayar, kerjaan nggak ada. Itu yang membuat tenang. Tapi kalau kita sudah berbuat syirik, terputus dengan Allah, kemana kita mengadu? Kita tuh semua kita punya koneksi sama Tuhan. Bahkan orang ateis sekalipun, orang ateis itu tetap mengakui Tuhan dalam dirinya. Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah itu pernah cerita. Kata Syekh Qaradawi, beliau mendengar debat seorang dosen Azhar dengan seorang ateis, orang Mesir. Berdebatlah duanya. Dosen ulama Azhar dengan ateis berdebat. Setiap argumen yang diberikan oleh orang ateis dibantah sama ulama Azhar, dibantah dengan dalil dan dengan logika. Enggak terima, akhirnya dia marah. Kata orang ateis ini, saya yakin Tuhan itu tidak ada. Alam semesta diciptakan memang kebetulan saya. Tidak ada Tuhan. Wallahi tidak ada Tuhan. Demi Allah tidak ada Tuhan. Tapi dalam dirinya keyakinan itu ada. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan, kalau dihantam dengan ujian yang sangat berat, dia akan bilang, oh ya Tuhan, ya Gusti Allah, oh my God. Orang ateis sekalipun dihantam ujian yang sangat berat, oh my God, dia tertanam dalam diri. Tapi ketika dia berbuat syirik, sangkutan itu putus. Dan ketika ada masalah, anak-anak itu tumbuh besar dengan bingung. Itu tahapan berikutnya setelah anak-anak nyaman dengan ayahnya, bikinlah anak-anak itu menggantungkan kenyamanannya dengan Allah. Jadikan anak-anak kita tumbuh besar menjadi anak-anak yang mandiri, Pak. Anak-anak yang percaya diri, yang confident, dan yang mandiri, yang berdiri di atas kaki sendiri, yang dia nggak diatur oleh siapapun. Tapi Allah yang mengatur dia. Kalau Allah yang mengatur dia hidup jadi rapi. Kenapa dia taat pada orang tuanya? Karena Allah yang mengatur itu. Kenapa dia hormati orang yang lebih tua? Karena Allah yang mengatur itu. Kenapa dia sayang pada adik-adiknya? Karena Allah yang mengatur itu. Kenapa dia berlaku jujur? Karena Allah yang mengatur itu. Itu kalau anak sudah terpaut dengan Allah, itu semua hidupnya akan rapi. Al-Quran mengajarkan la tusyrik billah, jangan berbuat syirik pada Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Zalim itu artinya apa? Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim, Pak. Sepatu ditaruh di atas piring itu zalim, salah taruh. Dan kezaliman yang paling besar adalah ketika seorang meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Dia tempatkan di posisi Tuhan itu hal yang lain. Apa itu? Viralitas, uang, Tuhan ini, Tuhan itu, dewa ini, dewa itu, keyakinan ini, dan lain sebagainya. Di posisi Allah artinya Allah yang maha melindungi. Dia berpikir yang melindungi apa? Yang melindungi adalah karena bapak saya Kapolsek. Itu anak akan tumbuh besar tidak independen. Ketika bapaknya meninggal, selesai karirnya. Allah yang maha memberi rezeki. Dia berpikir yang beri rezeki adalah bos. Jadi apapun yang diminta bos saya akan lakukan, sekalipun itu dosa. Bos sudah mulai menempati tempatnya Tuhan. Yang beri rezeki itu Allah. Kalau itu dosa, bilang ke bos-bos, saya nggak bisa lakukan ini. Itu Masya Allah, hari ini banyak beberapa karyawan muslim di daerah minoritas muslim, daerah Eropa mana, dia sudah bisa komplain dan mengatakan di agama kami itu nggak bisa. Dan perusahaan menghormati itu. Itu daerah minoritas muslim. Ya, di agama kami nggak bisa. Dan perusahaan mengokekan itu. Oh ya sudah, kamu pindah ke divisi ini divisi yang melakukan ini saja. Di kita nggak ada yang berani bilang itu. Kenapa? Karena sangkutan kita bukan pada Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itulah kezaliman yang sangat besar. Begitu Bapak Ibu semuanya, wallahu a'lam bishawab. Ada waktu beberapa banyak, mungkin jika ada yang ditanyakan kami persilahkan. Oke. Di Ustaz, ketika kita menasihati anak menegur kebetulan aku jadi jauh sama kita di jalan gitu. Kan tadi harusnya kita biasanya gimana cara menyikapi anak yang jadi menjauh kita nasihatin. Terus yang saya pelajari dari ilmu parenting itu jangan marah ke anak gitu. Apapun itu setiap anak jangan sampai marah-marah. Apakah itu 100% betul atau bagaimana? Ya. Yang pertama, cara menasihati anak itu disebut ulama dalam Imam Al-Ghazali disebutkan. Menasihati anak itu ada tahapan. Kan kita perlu tahu tujuan nasihat apa. Tujuan nasihat itu kan supaya anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Anak tahu itu salah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau anak melakukan sebuah kesalahan pertama kali dan kita lihat wajahnya, dia tahu itu salah, sudah. Saya lagi jalan di sekolah tempat saya ngajar, ada beberapa santri lagi main bola. Saya mau sholat,
Terus salah satu santri nendang dengan kuat, terus dia ngomong kasar, sebut satu binatang, paling sering disebut sama orang Bandung itu binatang itu. Dia lihat saya, dia langsung sembunyi. Saya nggak marah ya. Kenapa? Dia udah tahu itu salah, nggak ada gunanya marah. Kalau dia sudah tahu itu salah, nggak ada. Dan itu pertama kali, setelah pertama kali nggak salah. Tapi kalau sudah berulang-ulang, berarti dia tahu itu salah, tapi masih melakukan itu. Berarti dia tahu itu salah di depan ustaz. Di depan ustaz itu nggak salah, baru dipanggil. Panggil kita nasihati 4 mata saja. Tapi kalau pertama kali dia lakukan dan itu dia tahu kalau itu salah, ya sudah. Anak jatuh lagi bawa piring jatuh pecah. Dan anak langsung panik. Kalau piring pecah, anak langsung takut. Enggak perlu dimarahin, dia udah tahu kalau itu salah. Karena dia nggak sengaja melakukan. Kecuali dia datang lempar piring, nggak dimarahin. Kemudian dia bilang, ambil sapu. Kalau hari itu dimarahin, anak-anak pecahin piring, besok dia mungkin akan pecahin piring lagi. Tapi besok dia akan bohong. Jadi dia tidak merubah kelakuannya, dia justru memilih untuk berbohong. Jadi pertama ketika berbuat salah, itu kata ulama taghaful atau tajahul, pura-pura nggak tahu aja. Ketika kita tahu, dia tahu itu salah, dia dari wajahnya dia tahu salah. Tapi kalau berulang-ulang, dia tahu itu salah, tapi dia tahu itu salah di depan bapaknya, itu salah lagi itu. Itu kesalahan di depan bapak dan kesalahan dimanapun. Itu kita panggil, kita kasih tahu. Nah, kamu kan belajar Al-Quran, sekolahnya di sini dan lain sebagainya. Ngomong nggak kayak begitu. Kita diajari kan ada begini, udah nasihat. Lalu yang kedua dinasihati nggak mempan juga, maka diberikan hukuman. Hukuman apa? Boleh hukuman fisik, boleh hukuman yang non fisik. Non fisik apa? Mulai besok nggak makan ayam lagi, atau apa yang dia suka. Itu boleh kasih hukuman. Nah, itu saja. Ada tahapannya tergantung kondisi anak. Yang kedua, marah apakah boleh dalam pendidikan Islam? Memukul boleh, Pak. Bedakan ya. Kalau marah itu nggak boleh ketika marah itu kan kata hadis Nabi saya baca di situ. La tadabulakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Marah itu nggak boleh ketika parenting, ketika manapun nggak boleh marah. Orang kalau marah itu dia dikontrol sama iblis, sama setan. Rasul pernah masuk satu masjid, lagi 2 orang sahabat lagi marah-marahan sampai urat lehernya keluar. Kata Rasul, kalian mau tahu nggak kalimatnya kalau kalian baca hidup kalian tenang? Apa itu ya Rasul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena orang kalau marah setan masuk, iblis setan itu masuk, dibaca a'udzubillahi minasyaiton. Saya berlindung dengan Allah dari setan. Jadi kalau marah dalam mendidik itu yang didik setan. Tapi marah dalam kata lain, kedisiplinan itu boleh. Ada momen seorang bapak itu perlu marah, misalnya sholat. Anak diajarkan sholat. Kemudian setelah kita didik, kita tanamkan, kita kasih contoh sholat. Setelah 7 tahun baru kita ajak dia sholat. Masih nggak mau, kita ajak sholat, pentingnya sholatnya begini gitu. Sampai 10 tahun masih nggak sholat, kata Rasul boleh dipukul. Tapi pukul itu kalau orang mukul kan wajahnya nggak senyum. Nah, bapak pukul ya, nggak dihargai itu jadi. Sekali itu marah nggak apa-apa. Supaya anak-anak tumbuh besar dia tahu bapak saya tuh nggak pernah marah. Tapi kalau udah sholat dia marah. Kalau nggak jujuran, udah nggak jujur dia marah. Anak-anak tumbuh besar membawa bekal itu. Jadi kalau marah yang marah lepas, yang marah orang emosi naik pitam itu nggak boleh dimanapun. Marahin anak nggak boleh, di pinggir jalan juga nggak boleh, itu nggak boleh. Karena kita dikontrol oleh setan. Tapi kalau dalam pendidikan tegas, marah tegas itu diperbolehkan. Tapi tegas itu bagian setelah melewati tahapan-tahapan tadi. Dia tahu salah itu, kemudian diajak ngobrol. Tapi anak-anak kalau sudah remaja, sudah balik, itu di sini kita juga lihat ini anaknya Luqman ini sudah besar. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya bunaya wahai anak yang kucintai. Anaknya satu sudah besar, yang kedua anaknya musyrik. Di Ibnu Katsir disebutkan putranya Luqman itu musyrik. Itu Luqman nasihati anaknya, ini masya Allah. Itu ayah yang bijaksana begitu. Sekalipun anaknya musyrik, Luqman tetap mencintai anaknya. Di mana kalimatnya? Ya bunayya, wahai anak yang aku cintai. Artinya apa? Bagi seorang anak, tempat pulang akhir itu tetap rumahnya. Satu dunia mungkin gak terima dia, tapi bapak dan ibunya masih terima dia. Tapi dia tetap mendidik. Luqman itu kalau kita, maaf Allah jangan sampai terjadi. Ada seorang bapak dapat anaknya musyrik, diusir anaknya dari rumah. Itu terjadi Pak. Anaknya pindah agama, murtad, diusir dari rumah dan sebagainya. Tapi Luqman anaknya musyrik, tetap Luqman cintai. Sebagai seorang ayah dia tetap mencintai anaknya. Tapi sebagai seorang muslim dia terus nasihati anak.
La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Jadi beda Pak ya. Seorang ayah dan ibu tidak akan pernah membenci anaknya. Karena dalam sejarah gak ada mantan ayah, gak ada mantan ibu. Mantan istri ada, mantan suami ada. Tapi selamanya dia akan jadi ayah, selamanya dia akan jadi ibu. Mau kemanapun, sejauh apapun tuh anak, tetap saya ayah. Dan tetap saya akan mencintainya. Karena saya mencintai dia, saya akan terus mengajak dia untuk kebaikan. Kalau begitu Pak, anak-anak yang, mohon maaf, yang banyak tersesat hari ini, masuk ke dunia hitam, ke dunia yang rusak dan sebagainya. Kalau dia masih bisa pulang ke rumah dan terima bapak ibunya, masih mungkin dia baik. Masalahnya bapak ibunya dan coret itu dari kakak. Udah anak udah gak punya tempat pulang. Dia jadikan tempat pulangnya apa? Tongkrongannya, komunitasnya yang salah dan sebagainya. Maka ada kejadian Pak. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga semua. Itu anaknya homo, tapi dia masih bisa curhat ke bapaknya. Sembuh Pak, nikah dan punya anak juga. Masih bisa cerita ke bapaknya dan ibu. Bapak dan ibunya tetap mencintai dia walaupun bapak ibunya nggak terima kalau dia melakukan itu. Itu kesalahan. Beda ya, hari ini ada yang terjadi di barat, anaknya punya kelainan kecenderungan, bapak ibunya mencintai anaknya dan menyetujui itu salah. Kita tetap cintai anak dan Luqman tetap cintai anaknya tapi nggak setuju kalau anaknya musyrik. Dari mana kalian ya budaya dia mencintai anaknya, la tusyrik billah, tidak setuju kalau anaknya musyrik. Hari ini karena kita nggak bisa membedakan mana cinta pada anak dan mana yang benar dan yang salah. Nah itu kita perlu tahu. Kita cinta pada anak tetap ada. Pulang-pulang ke rumah. Saya tahu satu kampung sudah benci kamu. Bapaknya bilang tetap pulang ke rumah. Anak yang dibenci satu kampung karena pulang masih ke rumah, masih dicintai bapaknya, ada besar kemungkinan akan baik. Tapi kalau bapaknya sudah juga membenci dia, akhirnya dia ngadunya kemana? Ngadunya ke komunitas yang sama rusaknya dengan dia. Oh, berkumpullah semua orang rusak di situ. Jadi satu masyarakat sendiri itu. Dan susah kita memperbaiki hari. Bukan ngadu, susah perbaiki hari. Nah, itu pertama tahapan membahagiakan ada tahapannya. Yang kedua, marah yang naik pitam nggak boleh. Tapi mendisiplinkan anak itu boleh. Terutama anak ketika masih kecil. Ketika sudah balik, itu diajak ngobrol. Difungsikan akalmu. Kasih tahu, kamu itu salah. Kenapa masih lakukan? Dia jangan ngobrol, kan dia punya akal, difungsikan. Mau tahu rokok? Anak-anak misalnya anak umur SMP, SMA itu kan ngerokok. Rokok itu semuanya gengsi. Nggak ada yang candu, nggak gengsi. Hanya pengen disebut laki-laki. Laki-laki itu nggak dari rokok. Kan tuh iklan rokok itu semuanya kayak yang paling keren gitu. Iklan rokok ada apa? Orang skateboard dari atas pesawat itu kayak keren-keren. Akhirnya anak-anak dia tuh yang keren itu ini. Anak tuh ngerokok, dia kasih tahu standar keren itu karena kenapa anak-anak ngerokok? Karena dia kehilangan idola. Akhirnya iklan rokok idolanya, teman tongkrongan idola karena satu tongkrongan merokok, saya merokok juga ya. Karena ayam berkokok di atas genteng, tidak merokok tidak ganteng. Dia bilang ke anak, kamu tak merokok, nggak usah dimarahin dulu. Kamu sudah sekolah, rokok itu dan nggak ada urusan laki-lakian dengan rokok. Laki-lakian itu terlihat dari tanggung jawabnya, independensinya, laki-lakian, ketangguhannya. Dia jatuh, kena bara, berjuang lagi, nggak pantang menyerah, itu laki-laki gitu. Bapaknya nggak kenal lagi. Terus masih merokok lagi besok ada waktu dapat sampaikan lagi. Dan kita jadikan contoh. Kita contoh laki-laki kayak gini ya. Bapak itu kena PHK, masih kerja kuli panggul bapak 2 tahun kuli panggul di pasar sana sampai buka toko hari ini jadi kuli panggul di pasar itu. Laki-laki itu gitu, bukan ngerokok terus laki-laki. Monyet juga bisa ngerokok. Gitu. Topeng monyet itu dikasih rokok Pak monyetnya Pak. Ya topeng monyet yang larian itu sama aku itu kasih rokok merokok. Nggak ada laki-laki di situ. Rokok itu kan bukan candu awalnya, karena gengsi. Nah itu jajak. Demikian pengalaman. Mangga Pak. Ustaz, nasihat Luqman kepada anaknya, ma tak buduna min badi. Kalau orang tuamu sudah tidak ada, nanti kamu nyembah apa? Yeah. Tapi kalau orang tua kita, mata kuluna min badi. Orang tuamu sudah tidak ada, nanti kamu makan apa? Nyembah apa? Pertanyaannya bagaimana? Ya Pak, ini kalimatnya Yakub. Nabi Yakub kepada putranya, idza hadara Yaqub al-maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub kematian datang kepada Nabi Yakub, beliau bertanya kepada putra-putranya, apa yang kalian sembah sepeninggal saya? Karena Nabi Yakub itu, parenting Nabi Yakub itu mendidik anaknya cukup berat. Bayangkan seorang nabi, seorang ayah yang sangat hebat, putra dari Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak.
cucu dari Nabi Ibrahim. Ke atas Nabi, ke bawah dia punya putra Yusuf, Nabi juga. Ke samping pamannya, mamangnya Ismail, Nabi juga. Ini orang circle-nya Nabi semua. Beliau jadi seorang ayah, punya anak 12 Pak. Yang 10 pengen bunuh yang satu. Itu kalau kayak Ustadz kayak gitu hari ini diomongin di mana-mana. Ustadz mau ngomong parenting, dia nggak jadi ngomong parenting. Iya kan? Gimana anak kita bukan urusan kita Pak. Urusan kita bagaimana memberikan hal terbaik untuk anak kita. Hasilnya gimana itu urusan Allah. Itu urusan Allah sendiri. Tapi kita minta kepada Allah, tolong solehkan anak-anak saya. Nabi Yakub diuji ujian tersebut dan akhirnya di akhir usia kesabaran Nabi Yakub sampai 80 tahun Nabi Yakub itu nangis. Di akhir usia beliau bertanya kepada putranya, apa yang kalian sembah sepeninggal saya? Dan putra mengatakan, na'budu ilahaka. Kami menyembah Tuhan engkau, wa ilaha abaika, dan Tuhan ayah-ayah engkau, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq, ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Tadi disebutkan anak-anak, artinya di akhir usia Nabi Yakub memastikan tentang anak-anak. Ini banyak pelajaran di sini. Satu, jangan vonis anak-anak kita. Banyak orang tua yang terlalu dini memvonis anaknya. Baru kelas 2 SMP, anak saya udah nggak bisa berubah. Masih kelas 2 SMP, Pak. Oh, kita berubahnya kapan, Pak? Mulai rajin sholat ke masjid kapan, Pak? Mungkin umur 35. Anak kita masih umur 14 udah kita vonis. Jangan pernah memvonis anak. Luqman nggak putus asa terhadap anak. Nabi Yakub nggak putus asa terhadap anak. Nabi Yakub kan idza hadara Yaqubal maut. Ketika kematian hadir kepada Nabi Yakub, udah menjelang ajalnya, Nabi Yakub masih berusaha tanya ke anak-anak, yang kalian sembah sepeninggal saya siapa? Itu satu. Jangan pernah memvonis anak dari sekarang. Yang kedua adalah bahkan seorang nabi pun tidak memberikan jaminan anaknya akan tetap bertauhid. Hanya karena kita ngaji, tidak serta-merta anak kita bertauhid. Nabi saja, nabi putra dari nabi, cucu dari nabi, punya anak juga nabi. Itu tidak serta-merta anaknya bertauhid. Itulah pentingnya peran seorang ayah di rumah. Pentingnya peran seorang ayah. Karena itu Nabi Yakub terus memastikan pada anaknya, yang kalian sembah sepeninggalku apa? Ngata'ampunallah. Dan juga yang ketiga, ya hari ini orang banyak keliru Pak. Orang berpikir hari ini nanti kalian makan apa? Umar bin Abdul Aziz itu khalifah Pak. Beliau punya anak 11 punya anak. Dan ketika meninggal, beliau tinggalkan harta itu sekitar 40 dirham, 40 dinar. 20-an dinar, 20 lebih dinar. 40, 20-an dinar. Setiap anak itu cuma banyak dapat 2 dinar. Orang sehebat Umar bin Abdul Aziz dapat anak, dapat meninggalkan warisan, satu anak itu cuma pegang 2 dinar. 1 dinar hari ini 4 juta. Berarti warisannya cuma 8 juta untuk setiap anak. Setiap anak 8 juta. Ada khalifah lain, khalifah sebelumnya itu meninggal, itu dan dia tinggalkan setiap anak itu sampai miliaran, sampai menjadi obrolan di masyarakat ini. Biasa kan masyarakat dari dulu sampai sekarang mirip-mirip ngobrolin keluarga tokoh. Ketika ditanya kepada Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kau tinggalkan ini? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya tinggalkan mereka bersama Allah dan Rasul. Kayak dengan keyakinan pada Allah dan Rasulnya maksud. Kalau mereka yakin pada Allah dan Rasulnya, Allah akan menjaga mereka. Kalau mereka yakin pada Allah, pasti Allah menjaga mereka. Orang maksiat saja tetap dikasih rezeki sama Allah. Apalagi orang yang yakin sama Allah, pasti Allah kasih mereka rezeki. Tapi kalau mereka tidak yakin pada Allah, pada Tuhannya, saya tidak mau warisan saya digunakan untuk berbuat maksiat. Itu kalimat beliau. Dan ternyata anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu tumbuh besar. Di antara anaknya ada yang menyiapkan 1 batalion untuk perang, yang menyiapkan satu orang. Berarti kayaknya minta ampun. Menyiapkan batalion. Kalau hari ini tentara Indonesia mau berangkat dikirim ke Palestina, dia nyewakan 1 pesawat Hercules berikut dengan 200 tentara di dalamnya, persenjataan dan sebagainya. Itu duit berapa miliar perlunya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz meninggal, itu diantaranya putranya yang menyiapkan 1 pasukan besar, 1 batalion besar dengan 1 orang biayanya. Kayak anaknya minta ampun. Padahal bapaknya meninggalkan warisan cuma 2 dinar, cuma 8 juta perak. Anaknya bisa menjawab 1. Artinya hari ini kita berpikir tentang apa yang dimakan anak kita, nggak penting Pak. Anak kita itu urusan Allah. Allah yang beri dia rezeki. Nah, ini kan banyak orang takut punya anak, memilih untuk child free. Nanti rezeki, nanti terlalu sombong. Rezeki anak itu Allah yang kasih. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki kalian dan anak-anak kalian. Kami yang
kasih rezeki anak-anak kalian dan kalian. Jadi rezeki saya itu Allah yang kasih, rezeki anak saya itu Allah yang kasih, cuma lewat saya saja. Saya meninggal, Allah berikan rezeki anak saya lewat orang lain. Bisa jadi lewat kakeknya, lewat ibunya. Kadang-kadang kita terlalu angkuh merasa rezeki anak itu kita yang kasih. Tugas kita bekerja aja sebaik mungkin, seprotak-protak mungkin. Kalau tugas suami loh, kerja aja tuh, tambahin. Ngobrol dengan teman mengatakan saat istri saya itu jarang di rumah, nggak apa-apa, minta istri ke rumah, tapi syaratnya apa? Syarat setelah itu antum akan potong-potong kerja, tapi nggak apa-apa, itulah kita laki-laki. Antum itu kemudian laki-laki itu ada pada pekerjaannya itu. Hari ini orang melihat pekerjaan itu cari cuan itu dianggap duniawi, padahal itu ukhrawi. Dan orang yang meninggal ketika cari uang, kata Umar bin Khattab, itu sama dengan orang meninggal di medan tempur. Nah, hari ini kita sibuk memfokuskan pada apa yang dimakan anak kita, lupa anak kita itu dititipkan pada siapa. Dititipkan sama Allah, Allah yang akan ngurus. Tapi kalau kita pengen ngurus sendiri, kata Allah coba aja urus sendiri, berantakan pasti Pak. Udah tugas kita apa kerjaan yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Sisanya serahkan sama Allah. Begitu saja Bapak Ibu, terakhir pembahasan kita ini cukup berat Pak. Bagi saya berat, bagi Bapak-Bapak semua berat. Tidak gampang menjadi ayah itu. Cuman yang terpenting adalah yang Allah inginkan itu kita berproses itu. Hari ini diantara kita, saya membaca ayat ini, menyampaikan ayat ini, anak saya sudah 3. Diantara kita mungkin ada yang sudah 4, ada yang sudah SMA, sudah kuliah dan lain sebagainya. Kita mulai berpikir terlambat, tidak ada yang terlambat. Bukti bahwa hari ini Allah masih kasih kita kesempatan untuk hidup. Artinya Allah ingin kita berprogres dari hari ini. Jadi kalau untuk menjadi bapak yang sempurna udah nggak ada. Ayah yang sempurna sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, Muhammad SAW. Sisanya ayah-ayah yang bikin kebaikan juga ada salahnya. Tapi tugas kita adalah ada progres yang kita bikin. Itulah gunanya ngaji. Gak bicara gini karena apa? Ketinggian berat. Saya juga membacanya juga ketinggian dan berat. Tafsir-tafsir itu juga berat bahas. Tapi tugas kita itu, Islam itu bukan agama yang menuntut kita untuk sempurna. Islam itu agama yang menuntut kita untuk berprogres. Islam itu kesempurnaan dalam Islam itu, Islam sempurna ya, tapi Islam tidak memaksakan sempurna. Sholat itu sholat wajib. Kalau nggak bisa di awal waktu, bisa di tengah waktu. Zuhur jam 12, nggak bisa jam 12, masih bisa jam 1. Waktunya muasab. Pahalanya berbeda, tapi masih bisa. Nggak bisa jam 1, masih bisa jam 2. Karena di perjalanan nggak bisa melakukan sholat 4 rakaat, lakukan 2 rakaat. Nggak bisa lakukan salam satu waktu ya, didempetin zuhur ke asar atau asar ke zuhur. Kalau nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tidur, nggak bisa wudhu pakai air, pakai tayamum, itu kan nggak sempurna semua. Bahkan disiapkan syariat yang untuk dilakukan oleh orang-orang nggak sempurna. Jadi agama ini hadir, memang untuk kita yang nggak sempurna. Tugas kita bukan menjadi ayah yang sempurna. Tugas kita ada ruang yang bisa kita perbaiki hari ini. Hari ini Allah masih kesempatan kita untuk hidup, berarti Allah ingin kita menjadi ayah yang lebih baik. Itu saja Pak. Kalau Allah ingin kita mati dalam keadaan Allah ingin kita buruk, Allah wafatkan kita ketika sebelum-sebelumnya Pak. Tapi Allah masih kasih kesempatan kita hidup hari ini. Artinya hari ini Allah ingin kita ada kebaikan yang kita bangun. Sedikit gak apa-apa. Tapi percaya Pak, yang sedikit itu Allah akan saksikan. Yang sedikit itu Allah akan tanamkan ke anak-anak kita. Anak akan tumbuh besar melihat perubahan Bapak. Cukup banyak anak-anak tuh yang berubah, Masya Allah. Ada salah satu murid saya Pak, mahasiswa, Hafiz 30 juz. Dan ketika dia berubah kapan? Dia mulai berubah, dia cerita, Bapak saya gak pernah tanggung jawab terhadap kamu. Anak banyak, gak pernah tanggung jawab. Bahkan Bapak saya nikah lagi di luar sana. Tiba-tiba bapaknya berubah. Dan itu motivasi anaknya untuk menghafal Quran. Coba ya. Padahal kita pikir bapaknya terlambat berubahnya udah gede. Bapaknya terlambat berubah bagi anaknya pada tangga. Kita melihat perubahan bapak yang tadi gak pernah ngurusin anaknya, gak jelas bahkan nikah lagi di sana. Pas balik bapaknya berubah, kebaik akhlaknya berubah, ibadahnya berubah, kerjanya mulai bertanggung jawab. Dia ngasih nafkah gak banyak juga, tapi mulai bertanggung jawab pada anak dan istrinya. Akhirnya anak-anak pun ikut meneladani perubahan bapaknya. Abu Bakar mengatakan aslih nafsak yuslih ma'akan nas. Perbaikilah dirimu, engkau akan melihat orang di sekitarmu juga akan menjadi ikutan baik. Demikian wallahu a'lam bishawab. Maaf jika ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.